Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gloria Lala, dan di video kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang Microsoft Excel mengenai rumus dan fungsi logika. Nah, sebelum kita masuk ke tutorialnya, jadi Microsoft Excel ini atau Microsoft Office Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang dapat dijalankan pada Microsoft Windows dan Mac OS. Aplikasi ini merupakan bagian dari Microsoft Office System. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa Microsoft Excel ini banyak digunakan dalam dunia kerja, pendidikan, dan dalam bidang-bidang lainnya karena sangat membantu dalam mengolah data, membuat grafik, dan lain-lain. Oleh karena itu, untuk lebih memudahkan dalam pekerjaannya, setiap orang dituntut untuk minimal mengetahui cara menggunakan Microsoft Excel ini. Nah, jadi ini adalah tampilan awal ketika kita membuka Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel ini dapat teman-teman buka dengan mengklik ikon Microsoft Excel yang ada di desktop, laptop, atau PC teman-teman, ataupun bisa dengan mencarinya di kolom search. Nah, ini adalah data-data yang sudah saya siapkan, yaitu data tentang nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS dari mahasiswa A, mahasiswa B, mahasiswa C, D, E, F, sampai mahasiswa G. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, pertama, penulisan rumus dapat dilakukan pada blok rumus atau langsung pada sel. Nah, pada blok rumus itu ada di bagian sini, atau langsung pada sel, misalnya sel E3 di sini. Nah, kemudian penulisan rumus itu dimulai dengan tanda sama dengan. Jadi sebelum kita menulis rumus, harus diawali dulu dengan tanda sama dengan. Nah, contohnya untuk penjumlahan, kita akan menghitung 5 tambah 2. Jadi sama dengan 5 tambah 2, kita ketik enter, hasilnya 7. Contoh lain untuk pengurangan, misalnya 5 kurang 2. Jadi sama dengan 5 kurang 2, kita klik enter, hasilnya 3. Dan contoh untuk perkalian, misalnya 5 kali 2. Jadi kita ketik sama dengan 5 bintang 2. Nah, untuk simbol perkalian dalam Microsoft Excel itu disimbolkan dengan bintang. Jadi, untuk perkalian 5 kali 2 dapat kita tulis dengan rumus sama dengan 5 bintang 2. Kita ketik enter, hasilnya 10. Untuk pembagian, kita tulis sama dengan 5 per 2. Kita ketik enter, hasilnya 2,5. Dan untuk pangkat, kita menggunakan simbol ini. Ini adalah simbol untuk pangkat dalam Microsoft Excel. Dan misalkan kita akan menghitung 5 pangkat 2. Maka rumusnya sama dengan 5 pangkat 2. Kita klik enter, hasilnya 25. Nah, sekarang kita kembali ke data yang sudah disiapkan tadi. Nah, apabila kita ingin menghitung total nilai dari mahasiswa A, dapat kita tulis dengan rumus sama dengan 74 tambah 45 tambah 52, kemudian kita ketik enter. Nah, namun, cara ini tentunya tidak efektif jika kita menghitung data-data dengan jumlah yang banyak. Sehingga untuk memperbudahnya, total nilai dari mahasiswa A dapat kita hitung kembali dengan rumus sama dengan, karena ini total, jadi rumusnya sum, buka kurung, kita ketik sel pertama yang ada di paling kiri, yaitu sel B3. Kemudian sampai di sini disimbolkan dengan titik 2, sampai sel terakhir yang akan kita hitung. Di sini sel D3. Kemudian tutup kurung dan kita ketik enter. Nah, dapat kita lihat di sini hasilnya 171. Dan kemudian untuk menghitung total nilai dari mahasiswa B sampai G, dapat kita copy saja rumus yang ada di sel E3 sini. Kita copy atau bisa juga kita menarik anak panah ini dari sel 3 sampai ke sel E9.
Nah, bisa kita lihat di sini totalnya sudah ada. Jadi untuk yang total mahasiswa A, rumusnya sama dengan sum B3 sampai D3, yang di bawahnya sum B4 sampai D4, dan seterusnya. Nah, contoh yang lain, apabila kita akan menghitung total nilai dari setiap mahasiswa dengan keterangan. Nah, dapat kita lihat di bawah sini keterangannya. Total sama dengan 20% tugas tambah 40% UTS tambah 40% UAS. Nah, rumus ini dapat kita tulis misalnya total dari mahasiswa A, kita ketik sel E3 menjadi sel aktif. Kemudian kita ketik sama dengan, karena 20% tugas, maka kita tulis 20% bintang. Bintang ini menyimbolkan perkalian. 20% tugas, untuk tugas berada di kolom B. Jadi kita tulis 20% B3. Karena yang akan kita hitung adalah total dari nilai mahasiswa A. Tambah 40% bintang atau 40% kali dari 40% dari nilai UTS. Karena UTS berada di kolom C, jadi 40% bintang C3. Kemudian tambah 40% UAS. Jadi 40% bintang UAS berada di kolom D, jadi 40% bintang D3. Kemudian kita ketik enter. Nah, jadi total nilai dari mahasiswa A adalah 53,6. Nah, untuk total nilai mahasiswa B sampai G dengan mengikuti keterangan yang ada di bawah ini, bisa langsung saja kita buat seperti yang sebelumnya. Kita tarik anak panah ini dari sel E3 sampai E9 dan muncul total nilai dari keseluruhan mahasiswa ini. Nah, contoh lain, apabila kita akan menghitung nilai rata-rata total, maka rumusnya adalah sama dengan average dalam kurung rata-rata nilai total. Jadi dari sel E3 sampai sel E9. Kita ketik enter dan ini adalah nilai rata-ratanya. Nah, karena di sini dapat kita lihat ada 7 angka di belakang koma, dapat kita sederhanakan menjadi 2 angka di belakang koma, jadi rata-ratanya adalah 62,97. Dan untuk rumus-rumus lainnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Nah, selanjutnya untuk tutorial Microsoft Excel mengenai fungsi logika. Nah, Microsoft Excel menggunakan operator pembanding logika, yaitu kurang dari, simbolnya ini kurang dari, kemudian kurang dari atau sama dengan, simbolnya kurang dari sama dengan, lebih dari, simbolnya lebih dari atau sama dengan, simbolnya lebih dari sama dengan, tidak sama dengan. Nah, tidak sama dengan disimbolkan dengan ini. Kemudian sama dengan disimbolkan dengan sama dengan. Nah, misalkan kita akan mencari nilai akhir dari setiap mahasiswa ini. Dengan ketentuan, untuk total di atas 80 mendapat nilai A, untuk total 76 sampai 80 mendapat nilai B+, untuk total 70 sampai 75 mendapat nilai B, dan seterusnya. Dapat kita lihat di tabel ketentuan nilai akhir. Nah, untuk rumusnya, kita menggunakan fungsi if. Jadi, untuk rumusnya dapat kita tulis sama dengan if, buka kurung, pernyataan pertama. Nah, pernyataan pertama adalah jika total lebih dari 80, maka nilainya A. Nah, karena total di sini ada di kolom E, jadi karena kita akan menghitung nilai akhir dari mahasiswa A, jadi sel E3, pernyataan pertama, jika
E3 lebih dari 80, koma, maka pernyataannya A. Nah, A-nya kita tulis diapit dengan tanda kutip. Jadi kutip A, kutip. Kemudian koma, if E3, if buka kurung E3, untuk pernyataan yang kedua, lebih dari sama dengan 76, karena dari 76 sampai 80. Jadi if E3 lebih dari sama dengan 76, koma, nilainya B+. Kutip. Kemudian, pernyataan yang ketiga, if E3, pernyataan yang ketiga total dari 70 sampai 75. Jadi, if E3 lebih dari sama dengan 70, maka nilainya B. Kemudian pernyataan yang keempat, if E3 dari total 65 sampai 69. Jadi, if E3 lebih dari sama dengan 65, maka nilainya C+. Kemudian pernyataan yang kelima, total 60 sampai 65. Jadi, if E3 lebih dari sama dengan 60, nilainya C. Pernyataan yang keenam, if E3 dari 50 sampai 59. Jadi if E3 lebih dari sama dengan 50, maka nilainya D. Dan untuk pernyataan yang terakhir, karena sudah menjadi pernyataan yang terakhir, jadi bisa kita tulis saja langsung dengan koma, nilai jika pernyataan salah. Jadi, selain dari nilai-nilai tersebut, nilainya E. Jangan lupa diapit dengan tanda kutip. Kemudian kita tutup kurung sebanyak buka kurung yang telah kita buat tadi. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita ketik enter. Nah, dapat kita lihat di sini nilai akhir dari mahasiswa A adalah D. Nah, bisa juga kita lihat secara langsung, karena totalnya 53, berada di sini 50 sampai 59, jadi nilai akhirnya D. Kemudian untuk nilai akhir dari mahasiswa-mahasiswa yang lain juga seperti biasa kita tarik anak panah dari sel F3 sampai F9, kemudian akan muncul nilai-nilai dari mahasiswa-mahasiswa yang lain. Nah, bisa kita buktikan juga dengan melihat secara langsung. Untuk nilai 70 berada di sini, jadi nilainya B. Untuk 84 berada di sini, jadi nilainya A. Jadi dapat kita lihat bahwa rumus yang telah kita ketik tadi berhasil. Selanjutnya untuk fungsi SUMIF dan COUNTIF. Nah, fungsi SUMIF digunakan apabila kita akan menghitung atau menjumlahkan sesuatu dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Sedangkan fungsi COUNTIF kita gunakan untuk menghitung berapa banyak sesuatu dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Nah, misalnya di sini diminta jumlah mahasiswa dengan nilai total lebih dari sama dengan 50. Karena jumlah mahasiswa menyatakan banyaknya mahasiswa, jadi kita menggunakan rumus COUNTIF. Jadi rumusnya sama dengan COUNTIF buka kurung range. Jadi range dari nilai total dari E3 sampai E9, koma, kriteria. Nah, kriterianya adalah lebih dari sama dengan 50. Jadi kita apit dengan tanda kutip, lebih dari sama dengan 50. Kutip, tutup kurung. Kemudian kita ketik enter. Nah, jumlah mahasiswa yang memiliki nilai total lebih dari sama dengan 50 ada 6 mahasiswa. Bisa juga kita hitung secara manual, ada 1, 2, 3, 4,
456. Jadi terbukti ada mahasiswa dengan menggunakan rumus COUNTIF. Kemudian yang kedua, jumlah mahasiswa nilai akhir B. Nah, karena jumlah mahasiswa juga menyatakan banyaknya, jadi menggunakan rumus COUNTIF. Jadi sama dengan COUNTIF buka kurung range dari nilai akhir. Jadi F 3 sampai F9. Koma kriterianya B. Jadi kutip B, tutup kurung, kemudian kita ketik enter. Nah, hasilnya 2. Kemudian yang ketiga, rata-rata nilai total mahasiswa dengan nilai akhir B. Nah, karena rata-rata menunjukkan jumlah, jadi kita menggunakan rumus fungsi SUMIF. Jadi rumusnya sama dengan SUMIF buka kurung range dari nilai akhir. Jadi dari F3 sampai F9, koma kriteria. Kriterianya adalah B, kutip B, kemudian range yang akan kita cari rata-ratanya. Jadi range dari total. Dari E3 sampai E9. Tutup kurung. Nah, karena kita akan mencari rata-rata nilai total mahasiswa dengan nilai akhir B, maka SUMIF jumlah ini kita bagi dengan jumlah mahasiswa yang memiliki nilai akhir B. Nah, karena jumlah mahasiswa dengan nilai akhir B berjumlah 2 orang, dapat kita lihat pada sel F12, jadi bisa langsung kita tulis per F12, kemudian kita ketik enter. Jadi, rata-rata nilai total mahasiswa dengan nilai akhir B adalah 71,7. Itulah sedikit tutorial dari saya tentang Microsoft Excel. Semoga video ini boleh bermanfaat. Sekian dan terima kasih.